Wa man tahawwama anna lahu aduwan a'da min nafsi qallat ma'rifatuhu bi nafsi. Siapa orang yang menganggap atau menyangka bahawasanya ada musuh yang lebih dahsyat dari selain hawa nafsunya, berarti itu orang tak kenal diri dia. Jadi banyak musuh yang paling bahaya apa? Inilah kita banyak menganggap orang di depan kita musuh. Padahal musuh di mana? Dalam diri ini musuh kita ni. Kau tak kita ajak ikut Allah, kau tak kita ajak ikut Rasul, KO kita ni. Jadi Allah bilang zaharal fasadu fil bahri wal bahr. Telah banyak kerusakan di darat dan di laut. Apa maknanya? Diri kita ni yang buat rusak dunia ini. Kita ini. Dalam keadaan sehat walafiat, kemudian dalam suasana masih melaksanakan puasa yang mulia ini, puasa Ramadan, yang mana subuh ini masuk subuh yang ke-27 ya. Jadi kita sekarang sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Kemudian salawat diiring salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, panutan kita, kekasih kita, Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqamah melaksanakan perintah Allah dan sunnahnya sampai akhir masa. Kita kembali kepada kitab Nasaihul Ibad ya. Melanjutkan kajian kita kemarin, subuh kemarin di Masjid Saiful Islam ya. Masih berkaitan dengan maksiat ataupun dosa. Nah, kita lanjutkan wa an ba'dil hukama. Dan sebagian ungkapan ahli hikmah. Al-hukama ini yakni dia termasuk kategori aulia ya. Hukama maksudnya al-aulia. Al-aulia itu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka menyatakan bahwasanya la tahqirudz dzunubas shighar. Maksud lagi, la tahqirudz dzunubas shighar wa innaha tatasha'abu minha dzunubil kibar. Janganlah kalian menyepelekan dosa kecil ya. Dosa kecil itu kan banyak ya, dosa kecil sulit mau dihitung ya, terlalu banyak dosa-dosa kecil. Nah, mereka menyatakan jangan kau sepelekan dosa kecil, karena dosa kecil itu tatasya'abu min dzunubul kibar, karena dia cabang daripada menjadikan dosa besar. Jadi dosa kecil ini pun harus kita waspadai, karena kadangkala dosa kecil itu pun bisa menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata rubbama yakunul ghadabullah taala fi tilkal sighar. Jadi kadangkala ya, kadangkala itu terjadinya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala tatkala kita menganggap dosa itu kecil. Kecil bah. Hanya dosa kecil, tapi kita tak menyadari boleh jadi dosa kecil itu menyebabkan Allah murka. Kan ada dikisahkan dalam sebuah hadis itu perbedaan dua orang. Yang satu dia beribadah ya, dia beribadah kepada Allah. Kemudian saat ibadah itu diganggu kucing. Nah, dia menganggap kucing ini mengganggu ibadahnya, lalu diikatnya kucing itu. Dia pun salat.
Nah, kucing diikat merontaklah, dia ingin lepas. Nah, dalam keadaan merontak tersebut, ya mungkin ikatannya kencang, akhirnya mati kucing. Nah, apa kata Nabi? Dia ibadah tapi masuk neraka, kata Rasulullah. Dia menganggap sepele itu, tapi fatal akibatnya. Dengan sebab itu tadi Allah murka dengan dia. Ya, Allah murka dengan dia. Nah, berbeda dengan orang yang kedua, seorang pelacur. Bisa dengar kan? Nah, seorang pelacur, dia melihat seekor anjing kehausan, dia turun dalam sumur itu, mengambil dengan tempat. Ya, ada yang mengatakan sepatunya dipakai itu. Sepatunya dia bisa menampung air, ada yang mengatakan tempat. Di bawah air tadi itu dipinjamkanlah kepada anjing. Sebab itu Allah beri dia hidayah dan Allah ampunkan dosa dia. Nah, di mana letak hati itu? Kan hati itu. Sama hewan kalau ada kasih sayang pun juga mendapatkan keridhaan Allah SWT. Tapi sama hewan kita menyepelekan, boleh jadi sebab kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mau sampaikan jemaah, kalau seandainya hewan-hewan itu tidak mengganggu, kita tak usah memukul dia. Kalau mengganggu pun bagaimana caranya untuk menghindarinya? Jangan menyiksa hewan. Ya, jangan menyiksa hewan. Nah, kemudian ungkapan ini diperkuat dalam hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, kata Nabi, la saghirata ma'al israr. Ya, tidak lagi bisa dikatakan dosa kecil kalau sering dilakukan. Dosa kecil kau biarkan dalam waktu sekian bertambah-tambah sehingga dikatakan fatasiru kabira, maka dia menjadi dosa besar. Ya. Kita ambillah pasir. Pasir itu kecil, tapi kalau dia banyak, kita tumpuk-tumpukkan menjadi menggunung. Nah, dosa kecil pun tak boleh kita biarkan. Maka kita dalam mengamalkan zikir ini, kita harus mengamalkan salat taubat. Orang syariat mengamalkan salat taubat itu dengan dosa besar. Tapi orang-orang ahlu tariqat, dosa kecil pun tiap hari yang tanpa kita sadari harus kita minta ampun dengan Allah. Bahkan guru menyuruh kita tidak hanya istighfar, salat taubat dulu, baru istighfar. Nah, yang ini jelas kata Nabi, ya, dosa kecil itu bisa membinasakan karena dibiarkan menjadi banyak. Wala kabiratan ma'al istighfar. Dan juga janganlah kau takut, tak lagi dikatakan dosa besar kalau kau betul-betul minta ampun. Ma'al istighfar itu iringi dengan taubat, dengan syarat-syarat taubat. Nah, dengan taubat tadi tamhut atharil khati'ah, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Wa in kanat kabira, sekalipun dosa besar, dengan istighfar tadi habis. Jadi jangan kita berkecil hati. Yang penting kita menafikan Allah, masih meyakini Allah sebagai Tuhan. Dosa banyak ini bagaimana? Tak masalah. Yang penting betul-betul saja minta ampun dengan Allah. Ya. Tak ada yang namanya dosa besar kalau diiringi taubat kepada Allah. Yang penting jangan syirik. Allah tak ampun, ya. Tidak ampunkan orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik jamaah, ini saya ambilkan kesimpulan begini. Ramadan ini adalah momentum kita ingin membersihkan diri. Ya, membersihkan diri. Ada 3 hadis ya untuk Ramadan ini. 3 hadis mirip, semuanya sama, cuman beda kalimat di ujungnya. Ya. Apa kata Nabi puasa Ramadan ni? Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa siang hari Ramadan
karena iman mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampunkan dosa yang lalu. Yang kedua, salat tarawih. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, salat tarawih sebulan penuh dengan iman mengharap ridha Allah, maka diampunkan dosa yang lalu. 10 terakhir. Man qama lailatul qadri. Siapa yang mendirikan salat pada malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sama kalimatnya, diampunkan dosa-dosa yang lalu. Tinggal terakhir ini, kita ingin dapat siang diampunkan, malam diampunkan, tengah malam pun salat tahajud, wirid kita, zikir kita, mudah-mudahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi selesai Ramadan ni kita bersih. Ya, kita ingatkan kita bersih daripada segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Jadi jamaah sekalian, 10 akhir ni makin mahal. Ya, tinggal 2 malam lagi ini. Ya, tinggal 2 malam lagi. Semoga jangan sampai lepas Ramadan ni ada satu dosa yang belum diampunkan Allah, naudzubillah. Kita minta, ya Allah, bersihkan kita. Bersihkan zahir batin kami, ya Allah. Yang kelihatan, yang tak kelihatan. Ya, dosa yang dulu kami lakukan, ya Allah, dan mudah-mudahan dosa yang akan datang pun Kau ampunkan. Dan dosa-dosa yang kami tak tahu tapi Engkau tahu, ya Allah. Kita minta kepada Allah. Karena kata Ali bin Abi Thalib, tidak ada hari yang lebih baik, bulan yang lebih baik, kecuali bulan itu menyebabkan engkau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana bulan yang terbaik mengampunkan kita? Inilah bulan Ramadan. Dosa kecil, ya. Saya tak bicara dosa besar ni. Dosa besar insya-Allah mudah-mudahan kita bisa jaga dah. Dosa kecil ni sulit kita menjaganya. Semoga saja dosa-dosa kecil kita ini pun bersih, ya, bersih di bulan yang mulia ini. Nah, kemudian wa an ba'dil hukama man tawahhama anna lahu waliyan awla min Allah qallat ma'rifatuhu billah. Nah, ulama juga menyatakan siapa yang mempunyai pandangan, hati-hati ni, siapa yang punya pandangan sesungguhnya ada penolong bagi dirinya selain Allah yang lebih baik, maka orang tersebut sedikit sekali pengenalannya dengan Allah. Ya. Saya, Bapak, Ibu semuanya ini bisa menghindari maksiat. Hakikatnya pertolongan siapa? Ingat kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada upaya, tidak ada kekuatan illa billah. Apa maksudnya? Buka tafsir. Ulama menyatakan tidak ada upaya untuk menghindari maksiat. Itu maksudnya itu. Ya. Kemudian tidak ada kekuatan untuk melaksanakan taat illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Ya. Ini mau saya bersihkan ya. Maaf, ini jamaah udah banyak ibadah ni Ramadan ni. Udah itikaf 10 malam ni. Ya. Jangan bicara-bicara hal yang tak manfaat. Jangan sampai menganggap, lihatlah aku bisa ibadah. Ibadahku banyak. Kata hati, bilang sama kawan, kata hati, apa kau tak bisa? Ini penyakit. Ya. Rasakan kita bisa ibadah, bisa bangun malam, bisa baca Al-Quran, puasa full dan sebagainya. Itu atas pertolongan Allah. Dan jangan menganggap lebih daripada orang lain yang belum mampu melaksanakan seperti itu. Paham ya? Mohon maaf ini orang-orang tarikat banyak kena penyakit. Apalagi bukan tarikat. Yang bertarikat saja masih kena penyakit. Apalagi orang syariat kebanyakan. Jadi pahamkan betul. Kalau seandainya kita merasa ada pertolongan selain Allah bisa membantu kita, itu tandanya dangkalnya pemahamanmu dengan Allah. Tandanya kau tak kenal Tuhanmu. Bagaimana mungkin pertolongan tanpa datang dari Allah? Ya. Yang paling dekat dengan kita ni siapa?
Siapa yang paling dekat? Kawan dekat berpisah. Jamaah majlis taklim entar lagi bubar ke rumah masing-masing. Ya, istirahat, mungkin tidur kali. Ya. Nah, apa lagi? Nah, isteri pisah. Saya saja pisah sama isteri. Turun jam 2 tadi. Ya, jam setengah 2 turun pisah. Nanti pagi ketemu lagi. Pagi-pagi turun pisah lagi. Ada saat-saat kita berpisah dengan istri. Walaupun dekat betul, tidur satu kamar, masih ada saat-saat berpisah. Apalagi meninggal, pisah betul. Ingat, suami jangan merasa memiliki istri. Nanti pisah menangis. Ya, nangisnya lama lagi tu. Ada tak mau kahwin lagi. Kenapa pula? Cinta betul saya kata. Dialah satu-satunya hidup semati. Bagus pula. Ya. Itu pisah betul. Di dunia saja kita tak bersama. Ada saat-saat kita berpisah. Nah, sekarang yang tak berpisah denganmu siapa? Kau tidur bersama Allah, kau bangun bersama Allah, kau berjalan, mana bisa pisah sama Allah? Dalam kubur pun sama Allah, akhirat nanti pun bersama. Jadi kehidupan kita ini pertolongan dari Dia langsung. Kalau manusia bisa menolong pun sebab Allah, tapi saat tertentu. Tapi kalau Allah tak bisa berpisah dengan kita. Perbaiki pemahaman kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana lagi? Selanjutnya, wa man tahawwama anna lahu aduwan a'da min nafsi qallat ma'rifatuhu bi nafsi. Siapa orang yang menganggap atau menyangka bahawasanya ada musuh yang lebih dahsyat dari selain hawa nafsunya, berarti itu orang tak kenal diri dia. Jadi banyak musuh yang paling bahaya apa? Inilah kita banyak menganggap orang di depan kita musuh. Padahal musuh di mana? Nah, dalam diri ini musuh kita ni. Kau tak kita ajak ikut Allah, kau tak kita ajak ikut Rasul, KO kita ni. Jadi Allah bilang zaharal fasadu fil bahri wal bahr. Telah banyak kerusakan di darat dan di laut. Apa maknanya? Diri kita ni yang buat rusak dunia ini. Diri kita ni. Jadi kalau orang buat kesalahan, sebenarnya jangan lagi salahkan syaitan, salahkan diri kita ini. Orang dulu, mohon maaf, orang dulu awalnya masuk penjara, Pak. Tapi akhir keluar namanya harum. Orang dulu, orang sekarang kapan masuk penjara? Terakhir hidup dia. Ya, tak tahu KPK datang, tangkap masuk. Tapi orang dulu perjuangannya berat, masuk penjara, dipitnah dan sebagainya, tapi keluar harum namanya. Orang sekarang masuk penjara keluar malu keluar rumah. Ya, udah masuk penjara keluar, di rumah aja tu keluar dia malu. Itu bedanya. Lihat dulu orang dahulu perjuangannya. Buya Hamka, aduh berat, masuk penjara, fitnah datang kepada dia, tapi begitu keluar harum nama dia. Ya, mudah-mudahan kalaulah kita difitnah, sabarlah. Ya, sabar. Yang penting kita benar, jangan kita salah. Ini difitnah tak sabar, salah lagi. Kita sabar ni, kalau difitnah tu sabar, insya-Allah Allah tolong kita. Ya, saya punya guru bilang, apapun yang datang kepada kau, tatkala kau merasa ada Allah bersamamu, insya-Allah pertolongan pun datang nanti kepada kau. Yang penting ada Allah ya di hati. Tapi kalau tak ada Allah, situlah kerisauan kita itu. Malam kita tak tenang, siang tak berani keluar, semuanya serba takut. Tapi kalau ada Allah, nanti dia bantu kita. Saya doakan jemaah, mudah-mudahan merasa Allah membantu. Ya, itu yang penting sekali.
Ya, karena Abu Bakar juga menyatakan kerusakan di darat dengan di laut itu ditafsirkannya al-baruh wal lisan. Ya, kejahatan di muka bumi ini karena fitnah mulut. Fitnah mulut ni habis kerusakan di muka bumi ini. Wal bahru, adapun kerusakan di laut, al-qalbu, hati. Oh, hati rupanya lautan. Kejahatannya lebih dahsyat daripada mulut. Karena mulut ni ngikut apa? Hati ngikut mulut atau mulut ngikut hati? Apa yang keluar ni semuanya datang dari hati. Kata Abu Bakar, fa idza fasadal lisan bakat alaihin nufus. Kalau sudah rusak kerana mulut, manusia banyak menangis. Cuba kita buat fitnah. Kalau orang tu tak sabar, nangis enggak dia? Nangis, Pak. Tengah malam termenung dia. Ngapa aku dipitnah macam ini? Aku tak melakukannya. Nangis dia kerana mulut. Tapi ingat, wa idza fasadal qalbu, apabila kerusakan dari hati, nah, bakat alihil malaika. Yang menangis bukan manusia, malaikat. Malaikat pun nangis kalau kerusakan dari hati. Mana mau dapat rahmat Allah? Malaikatnya sedih. Apa kau buat begini? Jadi maaf, kerusakan hati lebih dahsyat dari mulut. Tapi kalau dapat dua-duanya janganlah. Jangan pakai banding-bandingkan. Cuma tingkat kerusakannya sama-sama merusakkan. Yang paling dahsyat hati. Nah, makanya hawa nafsu itu dari hati. Hati tak terkendali sudah. Kalau sudah hawa nafsu menguasai kita. Ini orang-orang bijak ni ngomong ni. Ya, kita berzikir, bertariqah, beramal, berilmu dan sebagainya, tujuannya ingin memperbaiki dari dalam dulu. Dan dalam baik baru lisan. Inna fil jasadil mudghah fa idza fasadat fasal jasadu kullu. Sesungguhnya dalam dirimu ada segumpal daging, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia baik, kata Nabi, maka dia akan baik keluarnya. Tapi kalau dia jeleklah dia keluar. Tapi kalau hati sudah baik, baik semua. Ngomong baik, pandangan baik, pendengaran baik, tangan baik, kaki baik, kemaluan baik. Yang masuk ke perut, yang baik-baik. Semuanya dijaga insya-Allah. Ya, inilah orang-orang yang sudah bersih hatinya, insya-Allah tubuhnya akan mengikuti. Ya, semoga Allah meridai kita di bulan yang mulia ini. Allah perbaiki diri kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita, dan juga Allah jadikan kita iman kita bertambah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, segera cukup. Mungkin ada pertanyaan, silakan.